Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Nur Ajija dengan NPM 2416311100081. Di sini saya akan memaparkan tugas filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu tentang filsafat pendidikan Islam, konsep perbandingan, dan aplikasi di Indonesia. Kerangka atau ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ada di ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini adalah hakikat manusia atau hakikat pendidikan, sementara epistemologi adalah sumber ilmunya, dan aksiologi sebagai nilai akhlaknya. Elemen kurikulum yang penting dalam filsafat Islam ini adalah integrasi tauhid di semua mata pelajaran. Pembelajarannya berbasis proyek seperti kajian kitab kuning dan lain-lain. Penilaian holistiknya mencakup akhlak 40%, kognitif 30%, dan keterampilan 50%. Adaptasinya yaitu adaptasi lokal seperti muatan lokal berbasis adat dan budaya. Selanjutnya ada perbandingan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Nah, filsafat Islam ini mengintegrasikan tauhid, akhlak, dan ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Sementara filsafat Barat yaitu menekankan individualisme serta keterampilan praktis dan inovasi. Kelebihan filsafat Islam di Indonesia itu sangat relevan dengan budaya religius serta pembentukan insan kamil, karena budaya-budaya di Indonesia ini sangat beragam. Jadi filsafat Islam di Indonesia ini sangat lebih bagus dibanding filsafat Barat. Kekurangan filsafat Islam di Indonesia ini yaitu kurang inovasi teknologi. Jadi filsafat Islam ini ada satu aspek yang ketinggalan daripada filsafat Barat. Nah, filsafat Barat ini kekurangannya yaitu kurang dimensi spiritualnya, karena mereka menekankan tadi individualisme dan keterampilan praktis. Konteksnya filsafat Islam ini lebih adaptif dan multikultural di Indonesia ini. Filsafat pendidikan Islam memandang holistik kepada manusia sebagai khalifah Allah, sumber wahyu, dan akal. Filsafat juga memandang pendidikan adalah sebagai proses pembentukan insan kamil atau manusia sempurna yang mengintegrasikan aspek rohani, akal, jasmani yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hal-hal tersebut memengaruhi praktik di madrasah atau pesantren dengan menekankan tahfidz, tadarus, dan menekankan akhlak mulia, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja. Contoh konkretnya ada di pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang dimana observasinya menunjukkan santri diajarkan fikih sambil praktik sosial seperti bakti desa, menghasilkan lulusan yang tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga aktif di masyarakat, serta mengurangi konflik sosial di sekitar. Selanjutnya ada ontologi pendidikan Islam. Ontologi pendidikan Islam ini menyatakan realitas berasal dari Allah, sehingga pendidikan holistik untuk tantangan seperti keterbatasan dana dan kompetisi sekuler. Sementara aplikasinya ada di pesantren digital dengan platform online, mengajarkan tauhid via VR, serta mengatasi akses terpencil. Diterapkan pada prinsip khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi untuk kurikulum lingkungan seperti program daur ulang di madrasah yang hemat biaya dan relevan dengan isu iklim sekarang. Ini mengubah tantangan menjadi peluang wahyu, meningkatkan daya saing tanpa kehilangan esensi. Ontologi pendidikan Islam ini menyatakan selanjutnya ada ontologi pendidikan Islam. Ontologi pendidikan Islam ini menyatakan realitas berasal dari Allah, sehingga pendidikan holistik untuk tantangan seperti keterbatasan dana dan kompetisi sekuler. Sementara aplikasinya ada di pesantren digital dengan platform online, mengajarkan tauhid via VR,
serta mengatasi akses terpencil. Diterapkan pada prinsip khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi untuk kurikulum lingkungan seperti program daur ulang di madrasah yang hemat biaya dan relevan dengan isu iklim sekarang. Ini mengubah tantangan menjadi peluang wahyu, meningkatkan daya saing tanpa kehilangan esensi. Selanjutnya ada urgensi epistemologi. Epistemologi ini bersumber dari ilmu Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalaman holistik, bukan rasio saja. Sementara kontribusinya dalam masyarakat yaitu berbentuk insan kamil yang membangun peradaban dan moral. Selanjutnya ada urgensinya. Urgensinya ini ada di integritas, di kurikulum merdeka untuk iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya ada aksiologi dan pendekatan efektif. Aksiologi saat ini yaitu bernilai pada akhlak, iman, dan ilmu untuk manusia yang paripurna. Pendekatan efektifnya melalui pendekatan holistik seperti integrasi nilai Islam harian, guru teladan, dan teknologi dukungan. Rancangan program pendidikannya berintegrasi pada hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang harus memenuhi jasmani, rohani, akal, dan sosial, serta berpendidikan Islam. Komponen utamanya yaitu bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan kamil, serta kurikulumnya menjadi holistik, tauhid, akhlak, dan ilmu. Metodenya dengan metode sorogan atau muhadoroh dan service learning. Evaluasinya melalui spiritual, moral, dan sosial. Ada demokratisasi pendidikan. Perannya menciptakan inklusif, adil via inklusi, partisipasi, dan keadilan Islam. Contohnya, pendidikan inklusif di lembaga Islam diintegrasikan kepada keberagaman dan nilai keislaman. Implementasinya melalui kolaborasi guru, masyarakat, dan akses setara semua latar. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam menawarkan kerangka holistik melalui ontologi atau insan kamil, epistemologi melalui wahyu dan akal, dan aksiologi melalui akhlak yang mulia, yang unggul di Indonesia untuk karakter yang lebih religius dibandingkan filsafat barat, yaitu ia menekankan lebih relevan secara spiritual dan inklusif, meski perlu inovasi dan teknologi. Implementasi di madrasah atau pesantren bisa melalui program integratif. Demokratisasi akan diciptakan generasi adil, bermakna, dan kompeten. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.